Berlatar di Amerika Serikat, di mana film dibuka dengan memperlihatkan kepada seorang pria yang akan pulang setelah bekerja seharian, yang setelah sampai di dalam rumah, pria itu pun bergegas mengambil jam tangan yang ada di atas lemari. Namun tiba-tiba sebuah tali langsung mengikat ke arah leher pria tersebut dan membuatnya seolah-olah akan bunuh diri. Yang secara bersamaan, seorang pria bernama Mike datang yang merupakan seorang pembunuh bayaran sekaligus pekerja profesional, sehingga Mike langsung membunuh pria tersebut. Setelah pekerjaannya selesai, Mike kemudian akan pergi ke sebuah bar, dan saat dia masuk ke dalam bar tersebut, Mike melihat seorang perempuan yang akan digerowok oleh para preman, sehingga Mike yang melihat hal itu pun memutuskan untuk tarung saat itu juga. Puas menghajar para jamet, dia kemudian pergi ke sebuah bar tempat perkumpulan para pembunuh bayaran, yang mana di dalam bar tersebut dikelola oleh seorang mantan mafia bernama Ray, sekaligus guru yang telah melatih Mike untuk menjadi seorang pembunuh profesional. Ray yang telah lama pensiun kemudian membangun sebuah kelompok rental jasa pembunuh bayaran, kayak semacam sewa menyewa barang sih, tapi ini sewa manusia buat bunuh orang gitu. Di sana Ray juga merekrut para pembunuh sadis di berbagai daerah, yang di antara mereka yaitu seorang pria brutal bernama Cliff, dan cara membunuh yang digunakan yaitu memakai sebuah kapak besar untuk membuat korbannya hancur berkeping-keping. Kemudian ada Pete, si tukang racun, yang membunuh target dengan menggunakan bahan-bahan kimia, dan meskipun tampangnya seperti alien, Pete adalah pembunuh paling terampil karena setiap target yang dibunuh, orang tersebut tidak akan menyadari jika dirinya sudah diracun. Selanjutnya ada dua orang mantan pasukan khusus yang beralih profesi menjadi seorang pembunuh bayaran, yaitu Mick dan Mark. Mereka berdua adalah seorang mantan tentara yang pernah bertugas di negara Afghanistan untuk menumbangkan setiap musuhnya. Selanjutnya ada seorang wanita ahli samurai bernama Jen, yang mana ia adalah seorang mantan tentara asal Amerika Serikat. Dan anehnya nih bre, si Jen ini memilih menjadi pembunuh bayaran dibanding harus berumah tangga. Haduh bu. Berikutnya ada seorang bapak-bapak gendut bernama Fred, yang menggunakan metode membunuh dengan alat-alat hasil modifikasinya sendiri, yang contohnya mengubah microwave menjadi bom atau memakai gas beracun untuk membunuh korbannya. Dan untuk anggota yang terakhir yaitu seorang pria tua bernama Milton, yang bertugas menjadi penghubung antara klien dengan setiap anggota-anggota mereka, sekaligus orang yang bertanggung jawab membagi penghasilan kepada para pembunuh bayaran. Dan kelompok yang telah Ray bangun mempunyai sebuah aturan ketat, yang contohnya tidak boleh saling membunuh sesama anggota, apalagi sampai cekek menyekek ya. Terutama dilarang keras mencari tahu identitas klien yang menyewa jasa mereka, dan jika sampai itu terjadi maka semua pembunuh bayaran akan langsung mengeksekusi orang tersebut. Hingga tidak lama setelah diperkenalkan kepada semua anggota, di sana Milton mulai mengajak Mike berbicara empat mata di ruangan lain, yang di saat itu dia mendesak agar Mike segera menyelesaikan misi yang selama ini belum diselesaikan, karena kliennya ingin sekali targetnya cepat-cepat untuk mati. Hingga di keesokan paginya Mike mulai mempersiapkan senjata sniper rakitan dengan mengintai target di atas gedung, dan setelah mengawasi selama beberapa jam, alhasil Mike membuat kesimpulan dengan menembak mobil yang sedang melintas agar target tewas tergencet mobil tersebut. Setelah selesai dengan tugasnya, Mike langsung pulang dan melanjutkan latihan fisik. Namun tiba-tiba muncul sebuah pesan dari Milton yang mengatakan jika ia tidak bisa mengantarkan uang bayaran secara langsung, dan si Milton memerintahkan Mike untuk mengambil uang tersebut sendirian, karena selain membayar Mike, dia juga akan memberikan pekerjaan selanjutnya. Tepat di malam harinya setelah mendapatkan informasi tentang target selanjutnya, ternyata dia diperintahkan untuk membunuh sekelompok band metal yang mengacarakan acara di sebuah angkringan, dan Mike sengaja merusak listrik di tempat tersebut agar para pemain tewas karena merasakan getaran cinta. Selesai dengan misinya, kemudian Mike akan mengambil uang bayaran ke tempat pertemuan. Namun tiba-tiba seorang pria langsung menyerang Mike tanpa ada alasan yang jelas, sehingga Mike langsung melawan saat itu juga.
That's a new top of that building over there with an M82. Saat dalam pertarungan, Mike tidak merasakan perlawanan dari pria tersebut yang karena dia tidak mau memberitahu siapa yang telah memerintahkannya, alhasil Mike langsung membunuh pria cupu tersebut. I'm all for the extra training. I don't want to know anything. Di malam harinya saat Mike beristirahat, ia malah harus terbangun karena mendapatkan pesan dari seorang perempuan bernama Sarah, yang di dalam pesan tersebut Sarah memberikan kabar tentang Beth, mantan kekasih Mike yang ditemukan tewas di dalam rumahnya sendiri. Sehingga Mike yang mendengar kabar tersebut langsung terkejut karena Beth merupakan perempuan yang sangat dia cintai. Di keesokan harinya, Mike mulai menghadiri acara pemakaman untuk memberikan penghormatan terakhir kepada sang mantan tercinta. Dan setelah pemakaman selesai, Sarah bercerita jika penyebab kematian Beth adalah karena dirampok oleh para pecandu narkoba di dalam rumahnya sendiri. Dan yang paling parah adalah Beth meninggal dalam keadaan hamil duluan hasil mantap-mantap bersama Mike sebelum mereka putus. Sehingga Mike yang mendengar fakta tersebut berjanji akan menemukan si pelaku untuk membalaskan dendamnya. Sepulang dari pemakaman, Mike melihat siaran televisi bahwa si pelaku dari kasus pembunuhan Beth ditemukan tewas karena overdosis setelah makan sabun cuci piring. Namun sebagai pembunuh profesional, Mike curiga ada yang janggal dari kasus tersebut. Sehingga di saat itu Mike akan pergi ke tempat di mana Beth tinggal untuk menyelidiki siapa pelaku yang sebenarnya. Tepat ketika berada di lokasi kejadian, di situ Mike membayangkan setiap kemungkinan yang dilakukan pelaku saat membunuh Beth, sampai akhirnya ia mulai menyimpulkan bahwa pelaku di balik pembunuhan ini bukan para pecandu narkoba, melainkan pembunuh bayaran profesional yang ahli dalam memanipulasi lokasi tersebut. Maka dari itu Mike berpikir jika orang yang sangat ahli dalam memanipulasi pembunuhan tidak lain adalah Mick dan Mark, si mantan pasukan militer yang sengaja menumbalkan para pecandu narkoba agar misi tersebut sulit untuk dipecahkan. Setelah yakin dengan kesimpulan itu, Mike memutuskan untuk pergi bertemu dengan mereka berdua untuk menanyakan langsung tentang kasus tersebut. Pada awalnya Mick mengelak jika di antara mereka tidak pernah melakukan hal keji tersebut. Namun Mark langsung berkata jika pembunuhan Beth itu benar dilakukan oleh mereka berdua. Sehingga Mike yang mendengar mantan kekasihnya telah dibunuh pun memutuskan untuk tarung saat itu juga. Dalam pertarungan tersebut Mike sedikit kewalahan karena melawan dua orang sekaligus. Namun meskipun dia menerima beberapa pukulan, akhirnya Mike berhasil membuat pasukan itu kena mental. Tapi Mike yang masih ingat jika kedua rekannya adalah sesama pembunuh bayaran, kemudian memilih untuk meninggalkan mereka tanpa membunuhnya. Tepat di malam harinya Mike sampai di markas para pembunuh bayaran untuk mencari si Milton. Namun sayang dia sudah tidak ada di dalam markas tersebut. Hingga Ray yang merupakan pemimpin mereka langsung melarang Mike untuk memperbesar masalah pembunuhan ini. Namun Mike yang kekeh tidak peduli terhadap aturan akan tetap menyelidiki tentang si klien yang telah membunuh mantan kekasihnya. Big Ray's secret boomstick beneath the bar. I normally wouldn't say back a long way. Sebelum lanjut ke cerita, film lalu kembali flashback pada saat Mike masih bocah ingusan, yang mana Mike adalah anak sebatang kara yang bekerja sebagai pedagang koran kabel lama. Dan tidak lama kemudian teman-temannya datang dengan mengejar pria tersebut, sehingga mereka langsung membuli dan memukul Mike secara habis-habisan. Hingga di suatu hari ketika Mike dikejar oleh gerombolan tersebut, dia langsung bersembunyi di tempat garung milik para tetangga, yang tanpa sengaja ia melihat seseorang yang nampak sedang masuk ke salah satu rumah secara perlahan-lahan. Dan saat si pria itu keluar, tiba-tiba melihat kejadian tersebut, sontak dia langsung mengikuti dan merekam segala aktivitas yang dilakukan oleh orang tersebut. Dan pria di balik semua pembunuhan yang terjadi ternyata adalah Ray, yaitu atasan Mike saat ini.
Sampai akhirnya Mike mulai memberanikan diri bertemu dengan Ray secara langsung untuk meminta diajarkan membunuh supaya ia bisa balas dendam kepada para jamet-jamet yang telah membulinya. So, let me get this straight. Setelah melakukan adu ceblek, pada awalnya Ray akan membunuh Mike karena identitasnya telah diketahui oleh orang lain, yang karena dia tidak memiliki anak buah, akhirnya setuju untuk melatih Mike asalkan dia tidak membocorkan aksi bejatnya kepada orang lain. Flutter away. You got yourself a deal. Entah karena apa tiba-tiba Mike merasakan kagum kepada si Ray karena di setiap orang tersebut membunuh tidak ditemukan barang bukti dan jejaknya pun sulit untuk ditemukan, dan yang membuat dia semakin terlena yaitu Ray memiliki ribuan metode untuk menghabisi korbannya. Di beberapa hari kemudian Mike langsung terjun untuk menjadi seorang pembunuh, dan target yang paling utama adalah seorang pria bernama Romeo karena orang tersebut merupakan ketua dari kelompok yang sempat membulinya kemarin, yang karena Mike sekarang sudah edan kemudian menyimpan sebuah uang di teras rumah milik orang tersebut, dan setelah ia datang jiwanya pun berubah menjadi psikopat. Sejak saat itu Mike sudah resmi menjadi seorang pembunuh bayaran dan mulai dilatih keras agar bisa melawan target yang akan dibunuh, termasuk memanipulasi keadaan agar jejak pembunuhan tidak diketahui oleh pihak kepolisian. Martial arts, taekwondo, karate, kung fu, eskrima, muay thai, you name it, we practiced it. Kembali ke waktu Indonesia bagian selatan di mana Mike akan membalaskan dendam dan tidak peduli terhadap aturan yang sudah ditetapkan, dan saat ini dia akan mencari si klien yang sudah menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh Beth, dan untuk mendapatkan informasi lebih dalam akhirnya Mike memutuskan untuk bertemu dengan Sarah karena bisa jadi ada seseorang yang dulu pernah Beth sakiti. Namun sebelum menjawab pertanyaan itu, tiba-tiba muncul klip si pembunuh brutal yang langsung menyerang Mike menggunakan kapak besar, namun dia harus tumbang karena Mike berhasil mendorong ke arah kampak miliknya sendiri. You almost took my fucking head off, Cliff. Tepat setelah kejadian tersebut, kemudian Sarah sedikit memberikan informasi jika Beth pernah memiliki permasalahan dengan salah satu perusahaan kilang minyak, yang mana mereka berdua diam-diam menyalin dan mengambil data-data penting dari perusahaan tersebut, dan terungkaplah jika Beth ternyata merupakan aktivis yang berperan meretas perusahaan-perusahaan ilegal, dan karena mereka sudah ancelum terlalu dalam, kemudian si pemilik perusahaan menyewa 2 orang pembunuh bayaran untuk menghilangkan perempuan tersebut. Now you listen to me. I need to know. Singkat cerita, akhirnya Mike sampai di tempat pijat langganan Milton, dan tujuan Mike datang ke tempat tersebut yaitu untuk menggali informasi tentang seseorang pemilik perusahaan kilang minyak karena orang tersebut merupakan dalang di balik kematian Beth. Berhasil melumpuhkan si pria berbadan besar, kemudian Mike memberikan beberapa pertanyaan kepada si Milton, yang karena dia tidak mau menjawab, kemudian Mike terus menyiksa orang tersebut tanpa ampun, sampai akhirnya Milton mau menjawab jika seseorang yang telah menyewa para pembunuh bayaran yaitu seorang pria bernama Leonardo, dan orang tersebut adalah akuntan di salah satu perusahaan kilang minyak. Tepat setelah mendapatkan informasi itu, kemudian Mike akan pergi dari tempat tersebut. Namun sebelum ia keluar, Fred sempat mengatakan jika Mike sebentar lagi akan diburu oleh seluruh pembunuh bayaran karena peraturan yang sudah ditetapkan itu semua dilanggar oleh dirinya. Singkat cerita, kemudian film berpindah ke markas para pembunuh bayaran, di mana Ray mulai memerintahkan kepada seluruh para pembunuh bayaran untuk mencari dan membunuh si Mike. Dan ya, seperti yang dikatakan oleh Fred ya, sekarang Mike akan menjadi buronan bagi para pembunuh bayaran. On his own acts. I ain't killed anybody since the Olympics, but if any of you fuckers let me down. Sementara Mike yang sudah berjanji bertemu dengan Sarah, di sana dia mulai menyerahkan data-data penting tentang perusahaan kilang minyak, dan meskipun Mike telah mendapatkan semua barang bukti, dia memilih untuk tidak melaporkannya kepada pihak kepolisian, melainkan dia akan bertindak dengan caranya sendiri, yaitu dengan menghabisi orang-orang yang bekerja di perusahaan tersebut. Name Archie Rudd. Rudd was to stop responding to her. Yeah, still waiting for the money on that one.
Misi yang akan dilakukan oleh Mike yaitu bertemu dengan si akuntan perusahaan kilang minyak, sampai akhirnya Leonardo yang sudah dihajar habis-habisan pun akhirnya mau buka mulut bahwa dalang dari pembunuhan ini adalah atasannya yaitu bernama Victor. You ever heard of defenestration, mate? Kemudian di sana Leo juga menjelaskan kenapa Beth bisa mengetahui seluk-beluk perusahaan kilang minyak, yang ternyata Beth mendapatkan informasi tersebut dari seorang pria bernama Rudy, karena orang tersebut merupakan bekas akuntan dari perusahaan minyak yang dimiliki oleh Victor. Dan ternyata nih si Rudy ini adalah seseorang yang telah dibunuh oleh Mike pada saat dia menggunakan metode kecelakaan. Lah kok jadi bisa sasaran para pembunuh bayaran, Bang Ur? Nah, terkuaklah bahwa Rudy telah membocorkan informasi tersebut kepada seorang aktivis yaitu Beth, dan mereka yang tidak mau perusahaannya bangkrut pun ya langsung dihilangkan dong si Rudy sama si Beth ini. Setelah menjelaskan informasi tersebut, Leo memberikan sebuah rekaman kepada Mike. Namun tiba-tiba Mick dan Mark datang untuk membunuh si Mike. Namun meskipun mereka membawa senjata, Mike berhasil membunuh kedua orang tersebut. Selesai dengan itu, tiba-tiba si muka alien datang dengan langsung membius Mike, sehingga dia yang tidak memiliki kemampuan berkelahi dapat disingkirkan dengan mudah. Kejadian itu pun bersamaan dengan Fred yang langsung dipindahkan ke alam baka, dan Mike bergegas pergi dari tempat tersebut serta berencana untuk bertemu dengan si bongsang Victor, karena dalang di balik kematian si Beth itu ulah dari orang tersebut. Singkat cerita, akhirnya Mike sampai di tempat kediaman Victor, dan di saat ia akan masuk ke dalam, ternyata Jen sekarang sudah menjadi pengawal pribadi dari si bongsang Victor, sehingga Mike yang sudah tidak peduli terhadap kelompoknya pun memutuskan untuk tarung saat itu juga. Saat pertarungan berlangsung, terlihat Jen kewalahan berhadapan dengan Mike, namun dia langsung mengeluarkan samurai yang merupakan salah satu senjata andalannya sendiri, yang meskipun dia memakai senjata tajam, Mike bisa melumpuhkan wanita tersebut dengan mudah. Dan akhirnya Mike bisa berhadapan langsung dengan seseorang yang telah menjadi dalang di balik kasus kematian Beth, di mana ia langsung meminta maaf serta memberikan pencerahan kepada si Mike, dan Victor langsung belak-belakan mengatakan bahwa karena manusia itu tempatnya salah dan lupa, wajarlah manusia bukan nabi boy. Singkat cerita, setelah menghabisi orang tersebut, kemudian Mike akan pergi ke tempat para pembunuh bayaran, di mana Mike langsung memberikan bukti rekaman kepada atasannya sendiri yang tak lain adalah Ray. Dan di dalam rekaman tersebut ada sebuah percakapan antara Victor dan Milton, yang mana mereka berdua bertujuan untuk membunuh Mike dengan menyewa seorang pembunuh bayaran, dan hal tersebut guna mempermudah misi jika Mike tewas di tangan mereka berdua. Mendengar hal tersebut, sontak Ray langsung menghajar si Milton sampai babak belur. Namun Mike yang melihat Milton babak belur mulai memaafkan dan memberikan alat penutup luka, kayak Handy Plus kayak gitulah pokoknya ya, yang setelah digunakan oleh orang tersebut tiba-tiba dia kejang seperti merasakan efek perpindahan alam. Thank you. Thank you. Kemudian di saat yang bersamaan, Ray langsung mengacungkan senjata ke arah Mike, dan Ray meminta kepada Mike untuk pergi serta jangan pernah kembali ke bar tersebut, sehingga Mike langsung meninggalkan Ray sendirian. Sehingga film ini pun selesai.